Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Windows 11 baru saja dirilis, begitu juga dengan Ubuntu versi 21.10 baru saja dirilis. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menginstal keduanya di harddisk yang sama atau melakukan dual boot? Jawabannya bisa, karena Ubuntu juga sudah mendukung fitur Secure Boot. Jadi tidak ada masalah menginstal Ubuntu versi 21.10 berdampingan dengan Windows 11. Oke, di video ini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana caranya menginstal Ubuntu versi 21.10 berdampingan dengan Windows 11. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama tentunya sebuah hard disk dengan jumlah free space yang cukup. Yang minimal ada free space sekitar 60 GB. Tapi kalau lebih tentunya akan lebih baik agar kita bisa lebih leluasa ketika mengalokasikan storage untuk Ubuntu. Yang kedua, kita juga memerlukan sebuah USB drive dengan ukuran minimal 4 GB. Harap dicatat, USB drive ini nantinya akan kita format ulang, jadi pastikan data-data pentingnya sudah dipindahkan terlebih dahulu. Oke, jika semua yang dibutuhkan sudah tersedia, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada 4 langkah yang akan kita lakukan dalam proses instalasi Ubuntu Dual Boot dengan Windows 11. Yang pertama, tentunya kita download Ubuntu Disk Image-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mendownload dan menginstal sebuah aplikasi untuk memflash disk image ke USB drive. Di video ini, saya akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Balena Etcher. Lalu yang ketiga, kita akan memflash disk image Ubuntu-nya ke USB drive. Dan yang terakhir, kita tinggal boot dari USB drive untuk menginstal Ubuntu. Oke, kita mulai dengan langkah yang pertama. Teman-teman bisa mengunjungi website Ubuntu di ubuntu.com untuk mendownload Ubuntu Disk Image. Tinggal klik di bagian toolbar dan pilih Ubuntu Desktop versi 21.10. Proses downloadnya akan dimulai secara otomatis. Ukuran filenya sendiri sekitar 2,9 GB. Jadi harap bersabar karena proses downloadnya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, downloadnya sudah selesai. Berikutnya kita akan mendownload aplikasi Balena Etcher. Aplikasi ini berfungsi untuk memflash disk image Ubuntu yang baru saja kita download ke USB drive. Alamat websitenya bisa teman-teman lihat di deskripsi dari video ini. Tinggal klik download saja untuk mendownload aplikasi Balena Etcher. Ukuran filenya sendiri sekitar 141 MB. Oke, sudah selesai. Langsung kita jalankan saja installernya. Proses instalasi Balena Etcher kurang lebih sama saja dengan aplikasi Windows lainnya. Jadi sangat mudah sekali. Setelah instalasi selesai, aplikasi Balena Etcher akan terbuka secara otomatis. Sekarang kita akan memflash Ubuntu Disk Image-nya ke USB drive. Sebelumnya, pastikan USB drive-nya sudah dicolokkan ke komputer. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa USB drive-nya nanti akan diformat ulang. Jadi nantinya semua data di USB drive akan dihapus pada saat memflash disk image ke USB drive. Oleh karena itu, pastikan tidak ada data penting di dalam USB drive-nya. Oke, jika sudah siap, kita mulai dengan memilih disk image yang akan digunakan. Tekan Flash from File. Lalu pilih disk image Ubuntu yang baru saja kita download. Oke, lalu tekan Select Target untuk memilih USB drive yang ingin digunakan. Selanjutnya, tekan tombol flash untuk memulai proses flashing disk image ke USB drive. Oke, kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, sudah selesai. Sekarang kita restart komputernya dan boot melalui USB drive.
Agar komputer kita bisa boot melalui USB drive, tekan tombol Escape pada saat logo boot muncul untuk masuk ke dalam BIOS. Tombol yang digunakan di komputer teman-teman bisa jadi berbeda, karena ada juga yang menggunakan tombol Del atau tombol F2. Oke, sekarang kita tinggal pilih boot melalui USB. Pertama, kita akan disambut dengan menu Grab. Pilih menu Ubuntu untuk memulai proses instalasi. Sekarang kita tekan install Ubuntu. Untuk keyboard layout, kita gunakan English US saja. Tekan continue. Di bagian selanjutnya, jangan lupa untuk mengaktifkan opsi install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware. Opsi ini penting untuk memastikan kita menggunakan driver yang paling optimal untuk perangkat grafik dan Wi-Fi kita. Mengingat kita menggunakan secure boot, kita juga perlu mengeset password untuk menginstal third-party driver. Oke, jika sudah, tinggal tekan continue. Di halaman berikutnya, pastikan teman-teman memilih opsi install Ubuntu alongside Windows Boot Manager, lalu tekan continue. Berikutnya lagi, kita diminta untuk menentukan alokasi drive space untuk Ubuntu. Saya sarankan minimal alokasikan sekitar 80 GB agar bisa leluasa ketika menginstal aplikasi di Ubuntu nantinya. Oke, jika sudah, tinggal tekan install now. Ada konfirmasi apakah kita sudah yakin untuk menulis perubahan di hard disk secara permanen. Jika tidak ada masalah, tinggal tekan continue. Oke, tekan continue lagi. Kita lanjut lagi. Sekarang kita diminta menentukan zona waktu. Zona waktunya juga sudah di-set secara otomatis, jadi tinggal tekan continue saja. Terakhir, kita diminta untuk membuat user account. Seperti biasa, kita isi nama, kemudian password, kemudian tekan continue lagi. Oke, sekarang proses instalasinya sudah dimulai. Prosesnya di komputer saya makan waktu sekitar 25 menit, jadi kita tinggal tunggu saja. Oke, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Kita tinggal melakukan restart. Nah, terakhir kita diminta untuk meremove media instalasinya. Tinggal cabut saja USB drive-nya dan tekan enter. Karena sekarang kita menggunakan dual boot, pada saat boot akan ada menu untuk memilih operating system mana yang ingin kita gunakan. Kita coba boot ke Windows terlebih dahulu. Kita coba login. Sepertinya tidak ada masalah, Windows kita aman-aman saja. Sekarang kita coba buka File Explorer. Kita lihat di sini, drive C kita sudah berkurang ukurannya, karena sebagian sudah kita alokasikan untuk Ubuntu. Oke, kita reset lagi. Sekarang kita akan coba lihat Ubuntunya. Pilih menu Ubuntu. Kita login dulu. Di Ubuntu masih ada beberapa setting yang perlu kita konfigurasikan. Untuk online accounts kita skip saja dulu. Dan yang lainnya kita gunakan setting default saja. Oke, sudah selesai. Satu hal yang menarik, teman-teman bisa mengakses file sistem Windows dari Ubuntu. Hal ini karena Ubuntu sudah dilengkapi driver untuk membaca file sistem NTFS yang digunakan oleh Windows. Tapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, karena Windows tidak bisa membaca file system extension 4 yang digunakan oleh Ubuntu. Untuk mengakses file system Windows, kita buka Home. Lalu di bagian menu samping, tekan Other Location. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan drive milik Windows. Hanya saja perlu diperhatikan di sini, hati-hati ketika mengakses drive Windows dari Ubuntu. Pastikan teman-teman tidak menghapus file penting yang dibutuhkan oleh Windows. Oke, selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.